Untuk selanjutnya pembicara yang kedua di sini nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Mukti Fajar Nurdewata. Apakah sudah bergabung dengan kami, Prof? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warahmatullahi wabarakatuh. Clara Bisozi Wasi Amin Waruf Misalnya Faukoli. Yang terhormat tadi Bapak Rektor, Bapak Dekan, Pak Fajar Laksono dari MK, para pembicara, khususnya Pak Afnan, beliau ini dan Pak Rektor itu cucunya Ki Bagus Hadikusumo. Jadi harusnya hafal benar kitab dan pemikiran. Ini tentang Grunorm tadi sudah sampaikan dan sebagainya, kita harus bicara ini tentang civil law, bahwa basic norm kita Pancasila, lalu artinya seluruh peraturan perundangan dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai norm dan konstitusi. Nah, kalau kemudian saya mau langsung bicara pada prinsip dasar sistem ekonomi di Indonesia, gagasan ini muncul dari pemikiran Ki Bagus. Jadi Ki Bagus pada waktu sidang BKI dalam bukunya juga Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Kepemimpinan itu menyatakan bahwa manusia tidak akan dapat hidup menghindari diri dari manusia yang banyak. Manusia tidak akan hidup jika tidak suka menerima pertolongan manusia lain, tidak suka bercampur gaul, tolong-menolong untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu manusia adalah negara dan masyarakat. Dengan kata lain, negara dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan warga negara. Melalui hidup bersama dalam sebuah wadah sebuah negara. Dan secara umum kalau kita kaji konstitusi-konstitusi di seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia, hampir semua mengatakan bahwa bangsa-bangsa itu membentuk suatu negara itu tujuannya menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Jadi ini prinsip dasarnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Bahwa kemudian kalau kita lihat sejarahnya, gagasan awal sistem perekonomian Indonesia tadi yang dilontarkan oleh Ki Bagus itu sebelumnya sudah ada juga gagasan dari Soekarno, yaitu tentang ekonomi marhenisme. Jadi marhenisme ini sebuah paham, bukan paham politik, tetapi paham ekonomi, yang dimana ekonomi dibangun oleh para pemilik modal kecil. Jadi masyarakat yang punya modal-modal kecil ini bekerja sama lalu membangun ekonomi. Ini yang membedakan dengan sistem komunisme, sosialisme komunisme. Di sana adalah konsepnya ekonomi proletariat. Yang kedua Hatta pulang dari studinya di Belanda membawa konsep koperasi sebagai perusahaan demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kerjasama dan saling membantu untuk membangun ekonomi rakyat. Ya, ini gagasan yang sudah berjalan waktu itu di Inggris dan Denmark abad 19. Jadi kalau kita bicara ekonomi soko guru asli Indonesia itu ya enggak, karena Hatta membawa gagasan itu dari Eropa. Bahwa kemudian karakteristiknya mirip dengan kondisi rakyat Indonesia pada saat itu, yang belum punya modal banyak dan sebagainya, harus bekerja sama membangun sebuah koperasi. Itulah ya kemudian ide yang beliau dapat dari Eropa itu yang kemudian diterapkan di sini. Namun dalam bukunya Hatta, saya menemukan sesuatu yang menarik, bahwa ternyata Hatta ingin melibatkan peran swasta. Dan ini sudah ditulis di awal-awal Indonesia Merdeka, bahwa swasta itu membangun negara itu membangun ekonomi negara itu harus melibatkan swasta. Baik swasta nasional maupun swasta asing, dengan cara memasukkan modal asing. Dan itu ditulis oleh Hatta. Jadi
kalau kemudian ada hari ini ada orang agak terlalu sensitif dengan masuknya modal asing, itu saya pikir perlu lagi memahami pemikiran Hatta. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang pembaruan hukum bidang ekonomi, ini oke lah saya ambil karena banyak literasi ya, literasi yang dimaksud dengan bidang hukum ekonomi itu ya dari pasal A, dari sila pertama sampai sila kelima. Tadi sudah sampaikan sama Pak Afnan tadi, semuanya harus masuk dalam sistem. Tapi kalau kemudian kita fokuskan misalnya pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian itu diturunkan dalam konstitusi pasal 33, itu ada beberapa ayat ya, bahwa perekonomian merupakan asas kekeluargaan, disusun sebagai usaha bersama. Nah, ini kalimat ini juga kemudian multitafsir. Ini yang akan nanti menjadi problem di level teknis. Kemudian sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya tergantung di dalam dikuasai oleh negara. Nah, ini kata-kata dikuasai ini juga multitafsir. Dalam negara menguasai cabang-cabang produksi, yang penting bagi aja di orang banyak, dan ini juga ya. Nah, dari sini saya ingin mencontohkan bahwa ada tafsir Pancasila dan konstitusi ya, dari berbagai rezim pemerintahan itu mengalami perubahan dan pergeseran makna. Pertanyaannya salah nggak Pak? Ya, saya nggak bisa katakan salah atau tidak, tetapi bahwa mungkin situasi dan kondisilah yang kemudian pemerintah, ya kita husnudon aja, pemerintah ingin membangun ekonomi, ingin mesejahterakan masyarakatnya dengan situasi kondisi yang dihadapi pada waktu itu, sehingga mereka menafsirkan nilai-nilai Pancasila, kemudian konstitusi pasal 33 itu dalam berbagai peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang kemudian mengalami pergeseran. Contohnya misalnya ini tadi pasal 33. Zaman Soekarno misalnya, demokrasi, pengertian dikuasai negara diartikan sebagai negara memiliki wewenang untuk menguasai dan mengusahakan langsung semua. Jadi artinya semua itu dikuasai negara dan dilakukan oleh negara. Saya ada literasinya tentang Soekarno pemahaman itu. Mengapa? Karena pada saat itu rakyat belum mampu secara langsung. Dan kalau mendatangkan modal asing, ini malah bisa menjadi blunder karena waktu itu nasionalisme sedang dibangun. Sehingga Soekarno ingin membangun ekonomi, menafsirkan sila kelima dan pasal 33 tadi bahwa pokoknya yang mengusahakan negara. Negara yang akan mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Nah, pada masa Orde Baru, dikuasai negara ini telah bergeser dari negara, pemilikan dan penguasaan secara langsung, menjadi penguasaan secara tidak langsung, atau melibatkan kepemilikan saham dari pihak-pihak swasta nah, di dalam badan usaha milik negara. Kenapa? Nah, ini baik nasional maupun dari asing. Ya. Buktinya apa? Buktinya ada Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 67 dan Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 68. Itu membedakan antara modal asing dan modal dalam negeri. Disitulah menjadi pijakan dari rezim Orde Baru untuk membangun ekonomi dengan maksud tujuan tadi menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat juga, tapi penafsirannya itu dengan melibatkan pihak-pihak swasta yang asing maupun yang tidak. Kenapa? Karena pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa untuk membangun sebuah investasi itu perlu 4 resource. Ini kalau teori dasar ya, teori dasar. Ada pertama modal, kedua sumber daya alam, ketiga sumber daya manusia, keempat skill atau manajemen. Nah, kita belum punya, modal nggak punya. Ya, waktu itu negara sedang dalam kondisi yang tidak, ya di akhir Orde Baru
di akhir Orde Lama itu kan masyarakat antri minyak, antri makanan dan sebagainya. Sehingga memang kekurangan uang. Sehingga kita perlu modal asing untuk didatangkan. Kemudian sumber daya alam kita berlimpah. Nah, tapi itu hanya potensi ekonomi, belum bisa menjadi sebuah nilai ekonomi kalau tidak digarap. Caranya nggarap dengan apa? Dengan skill. Kita nggak punya teknologi. Misalnya kita punya minyak, kita punya batu tambang, tapi gimana cara ngeduk minyaknya? Bagaimana kita dapatkan mengelola sumber daya alam tadi, meningkatkan dari potensi ekonomi menjadi nilai ekonomi real, itu perlu skill, ya, perlu skill dan manajemen. Artinya orang-orang yang punya keahlian, teknologi, dan modal. Nah, untuk SDM kita punya banyak. Ya. Indonesia ini kebetulan bagian dari masyarakat dunia yang jumlah penduduknya ada di ranking 5 ya. Beranak terus kita itu. Cuma kemampuan ilmunya, ya, kemampuan ilmunya, karena pada waktu itu pendidikan juga belum bagus, jadi belum banyak para ahli yang bisa menangani sendiri, sehingga perlu didatangkan juga dari asing. Nah, ini pemaknaan. Ya. Pada reformasi ini lebih praktis lagi gitu, bahwa dikuasai negara ini pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya kepada investor swasta atau asing untuk terlibat langsung dalam penguasaan sumber daya melalui izin langsung, lisensi, atau kontrak kerjasama, konsesi. Ya. Kenapa? Karena ternyata kebutuhan kita sangat tinggi, supply-nya kurang. Ini saya pernah diskusi misalnya dengan teman-teman di Pertamina. Kenapa sih blok Cepu itu harus digarap oleh perusahaan asing? Kenapa nggak Pertamina sendiri? Ya, teman Pertamina bilang, Pak Mukti, membuat sumur mengolah minyak dari minyak mentah menjadi siap jual itu butuh investasi yang besar sekali. Kalau semua dari kas negara itu nggak cukup, maka kita datangkan dari asing. Lalu bagi hasil, bisa profit sharing, bisa production sharing. Termasuk yang menjadi heboh itu adalah Freeport waktu itu. Ya, Freeport itu masuk tahun 67 sejak Undang-Undang Penanaman Modal Asing keluar, maka Freeport itu masuk. Yang kemudian coba kita ambil alih, dengan penguasaan majority shareholder-nya, pemegang sahamnya sebagai mayoritas kita, supaya kita mengendalikan. Ini makna ya. Nah, kemudian kalau dari Mahkamah Konstitusi ini pernah diajukan judicial review, ada dalam putusannya tahun 2003, dikuasai oleh negara harus diartikan mencakup makna penguasaan negara dalam arti luas yang bersumber dan ditentukan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan tentunya di dalam pengertian publik untuk kolektif rakyat sumber daya. Nah, ini yang kemudian yang penting negara yang menguasai, bahwa kemudian dan untuk kepentingan rakyat, bumi, air, dan lain sebagainya, bahwa kemudian dia harus bekerja sama dan sebagainya, itu tidak tertulis secara jelas adanya larangan dalam keputusan MK. Nah, kalau kemudian problematikanya pengembangan hukum ekonomi Indonesia, kalau kita mau bicara diskusi tentang apakah masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan seterusnya, ini dari bidang ilmu saya, hukum ekonomi, itu memang agak berbeda cara pandang, perspektifnya, dan situasi kondisi yang dihadapi. Kalau dalam tata negara, pidana, dan sebagainya mungkin bisa sustain gitu, mengacu pada itu. Tapi ada beberapa problematika di dalam pengembangan hukum ekonomi. Pertama,
misalnya. Negara kita menganut civil law. Ya tadi, Brunorem, Pancasila harus turun. Tapi pada saat kita melakukan hubungan ekonomi atau perdagangan atau transaksi apapun dengan negara lain yang kebetulan sistem ekonominya common law, maka kita harus membuat agreement yang mau nggak mau kompromis. Atau bahkan membuat regulasi-regulasi yang berbau-bau common law. Ini dari sisi hukum ekonomi. Dan ini sudah sudah terjadi karena kita berdagang dengan berbagai macam negara yang menganut sistem hukum yang berbeda. Yang kedua, ekonomi terkendali versus ekonomi pasar bebas. Kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila, itu kan sebenarnya juga merupakan penerjemahan dari pasal 33 yang menguasai hajat kurang banyak dikuasai negara, lalu dikendalikan oleh negara yang umum-umum ya seperti kebutuhan kendaraan, sepatu, perumahan atau apapun lah misalnya, itu boleh dilakukan swasta atau bahkan ini boleh diprivatisasi, diswastanisasi. Jadi pengelolaan ekonomi itu bisa dari negara, bisa juga dilakukan oleh swasta. Nah, artinya apa? Artinya kita memang sudah masuk pada ekonomi pasar bebas. Sadar nggak sadar kita ekonomi pasar bebas. Saya pikir sadar ya, jangan ngaku nggak sadar ini. Karena sudah banyak dokumen agreement, misalnya pada tahun 1994 itu dengan tegas Pak Harto menandatangani Indonesia bergabung dalam World Trade Organization yang itu adalah kapitalisme, yang mengedepankan ekonomi pasar bebas, yang akan membuka pasar secara global. Nah, ini jelas akan bertentangan dengan pasar-pasar sistem ekonomi yang terkendali. Yang nanti ujungnya pemerintah itu akan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk regulasi yang berbau-bau pasar bebas. Itu dalam hukum ekonomi. Nah, kemudian kekuasaan atau otoritas dalam mengatur ekonomi itu sudah mulai bergeser. Dalam ekonomi pasar bebas, maka otoritas negara itu sudah bergeser ke otoritas pasar. Nah, apakah salah? Ya enggak, kalau kita mengacu pada teori. Saya mencoba objektif ya, bukan kemudian saya fanatisme pada kapitalisme atau liberalisme ekonomi, tetapi secara faktual ada dua sistem ekonomi besar di dunia, yang satu sosialisme komunis, yang satu liberalisme kapitalis. Itu yang sosialisme komunis ini gagal dalam sejarah. Runtuhnya Soviet itu menunjukkan kegagalan sistem ekonomi sosialisme komunis, yang kemudian menyadarkan juga Cina, Korea dan sebagainya yang pada itu mengikuti untuk segera bergeser. Hari ini Cina bisa melambung itu karena ekonominya sudah masuk ekonomi pasar bebas, walaupun sistem politiknya tetap politik komunis, tapi ekonominya sudah bergerak sana. Nah, di mana yang akan ini kan gagasan ini kuno sebenarnya. Kalau kita baca bukunya Wealth of Nation dari Adam Smith yang kemudian berkembang dengan berbagai macam kritik dan pengembangannya ya, recognition, ada macam-macam. Richard Posner dan seterusnya. Ini termasuk yang terakhir dari siapa namanya, Milton Friedman misalnya. Itu bahwa negara itu sebaiknya nggak usah terlalu mengatur pasar, biarkan pasar ya yang bekerja untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat.
Jadi yang mensejahterakan masyarakat itu siapa? Pasar. Nah, terus negara tugasnya apa? Negara tugasnya satu, supaya pertama adalah menjaga ekonomi pasar bebas itu tetap bebas. Artinya apa? Tidak boleh monopolistik. Jadi kalau tadi ada kajian dari Pak Afnan yang mengatakan, oh ini berpihak pada pemilik modal besar, ya itu menjadi keliru. Ya. Karena dalam ekonomi pasar bebas itu yang ditentang adalah monopolistik dan persaingan usaha tidak sehat. Unfair competition and monopolistic. Jadi ekonomi pasar bebas itu adalah justru ekonomi yang sistem ekonomi yang membuka setiap pelaku usaha, baik pengusaha besar, tengah menengah, kecil sampai mikro, itu boleh masuk pasar, boleh masuk jualan. Jadi masyarakat sebagai konsumen itu akan mempunyai banyak pilihan. Yang kaya bisa makan di bintang 5, yang penghasilan menengah kayak saya, kayak dosen ini ya, kayak pegawai ini mungkin makan di restoran biasa, atau mungkin yang mahasiswa atau yang berpenghasilan kecil itu bisa makan di kaki 5 misalnya. Tapi ada pilihan. Karena dalam konteks kita bicara tentang negara yang sejahtera tadi, di awal saya katakan bahwa kita membuat bangsa ini membuat negara Indonesia itu untuk mencapai kesejahteraan kemakmuran, itu bukan menciptakan masyarakat yang semuanya kaya. Itu pemahaman yang sangat kuantitatif. Tetapi negara yang sejahtera itu adalah negara yang rakyatnya itu mampu mengakses semua kebutuhannya dengan berbagai macam kemampuan ekonominya. Ya, kalau ada artis kaya beli tas branded 500 juta, itu Gucci misalnya. Kalau Pak Afnan tasnya ya mungkin nggak sampai Pak 500 juta. Lalu mungkin anak sekolah tasnya ya harga-harga 300-an ribu dan sebagainya. Mungkin yang lain yang nggak punya uang banyak bisa ke pasar pelitian misalnya. Ini hanya gambaran saja bahwa masyarakat bisa mengakses kebutuhannya. Inilah yang kemudian otoritas pasar ini yang akan mengatur hukum ekonomi. Negara tetap berfungsi menjaga tadi monopolistik, unfair competition, lalu apabila ada terjadi tindakan melawan atau melanggar hukum dari pelaku usaha. Nah, pengelola sekarang negara versus swasta. Kalau semua dikelola negara, saya pikir juga nggak mampu ya. Utang kita ada sudah banyak sekali. Kalau kemudian kita harus utang lagi untuk membangun pabrik ini, pabrik itu, pabrik ini, pabrik itu, kita nggak mungkin. Maka kita harus kerjasama dengan swasta, baik lokal maupun asing. Dan ini hari ini sudah tidak dibedakan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007, itu sudah tidak dibedakan lagi antara penanaman modal asing dan penanaman modal domestik. Mereka sama. Ya. Bahkan ada prinsip namanya, saya lupa, namanya prinsip non-diskriminatif. Jadi tidak dibolehkan membedakan pelaku usaha asing dan pelaku usaha. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kontrol itu ada pada negara, ya, bukan pada swasta. Negara tetap berkuasa untuk mengontrol, memberi sanksi dan sebagainya. Itu saja sebenarnya kuncinya. Nah, persoalannya problemnya kan negara kita ini dalam penegakan hukum. Oh, ini ada perusahaan yang mulai main-main mau melakukan monopoli, lalu mulai diselidiki, nah, penyidiknya disuap, nggak jadi. Ya, kalau begitu caranya memang tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi di negara-negara yang maju, yang memang penegakan hukumnya bagus, maka desain hukum ekonomi yang pengelola negara juga bekerjasama dengan swasta ini berjalan dengan baik. Termasuk dalam ekonomi pasar bebas ya. Pasar bebas ini sudah nggak bisa dihambat lagi ya.
Dari Pak Harto tahun 94 ikut WTO, lalu ikut APEC, macam-macam, sampai kemudian 2015 kita masuk pada ASEAN Economic Community, bahwa seluruh negara ASEAN menjadi single market, pasar tunggal. Kita nggak mampu mengontrol pasar sebesar ASEAN. ASEAN itu bukan supranationality seperti Uni Eropa. Ya, kalau Uni Eropa itu negara-negara Eropa bergabung membentuk negara Indo. Jadi di sana ada parlemennya, ada peradilannya, ada legislatornya, ada macam-macam. Kalau di ASEAN tidak. Nah, jadi kalau di ASEAN pasarnya yang sudah menjadi satu, tetapi otoritas negaranya masih dibatasi oleh jurisdiksi masing-masing. Ini ada problem-problem itu. Dan ini terus sedang dilakukan agreement-agreement untuk saling membantu. Ya, misalnya contoh saja kasus monopoli yang dilakukan oleh STT Singapura, ya, yang mengambil sahamnya Telkom dan mengambil sahamnya Indosat. Ngambilnya dari Singapura, lalu dari Singapura dikendalikan dari India. Nah, susah sekali KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk bertindak melewati batas-batas jurisdiksi negara. Ini gambaran sederhana. Tapi kalau di Uni Eropa bisa, ya, Commission di level Uni Eropa bisa menindak siapapun yang melakukan tindakan-tindakan curang. Yang kemudian, ya ini globalisasi versus regionalisasi tadi, antara Uni Eropa, gerakan globalisasi ini nggak bisa dibentuk. Menurut semua ahli ekonom itu kita harus kompromi, kita nggak boleh terlalu kekeh. Cuma juga kita nggak boleh kalah. Jadi karena ini free competition, maka siapa yang menang adalah yang tangguh. Nah, jangan kita jual hanya 10.000 tapi belinya 20.000. Ini kalah kita. Kalau bisa kita jual keluar 20.000, kita hanya beli dari luar 10.000, sehingga ada kenaikan. Yang selanjutnya, nah ini karena revolusi industri 4.0 ini ada semacam sistem ekonomi yang kemudian, kalau yang kemarin-kemarin itu bisnis atau ekonomi itu dikerjakan, dikembangkan secara sustain dengan inovasi yang sustain, lambat laun naik. Tapi hari ini dengan revolusi 4.0 itu terjadi disruptive innovation. Disruptive innovation ini adalah inovasi yang perkembangannya melompat, ya, mengacaukan, tidak terkendali, tidak terprediksi. Contoh saja Pak, misalnya kalau kita mau bicara tentang hukum, ini yang sering kita naikin Gojek, Grab itu misalnya. Gojek, Grab itu kan tidak sama dengan taksi biasa. Nah, pemerintah melalui Dishub itu sudah membuat 5 kali peraturan, dan 3 diantaranya di judicial review, kalah terus. Kenapa? Karena menganggap Gojek itu sama dengan taksi biasa, Grab itu, Grab, Gokar, dan sebagainya. Itu sama dengan, padahal dia sesuatu yang berbeda. Kepemilikannya berbeda, dan ini yang menarik, nggak cuma di bidang itu ya, misalnya termasuk kita telepon lah. Ini kalau saya titip Pak Afnan ini, mungkin ke teman-teman yang lain. Kita sering, kalau dulu telepon pakai telepon kan, ini pakai jalur telepon. Bisa kelihatan ya Pak? Bisa kelihatan kan pakai jalur telepon.
Ini perusahaan telekomunikasi. Ya, diatur dengan undang-undang telekomunikasi. Tapi ketika kita telepon pakai WA, Pak. Nah, ini saya barusan telepon Bu Nani. Menyetor materi tadi barusan. Ini telekomunikasi bukan? Bukan. Ini bukan telekomunikasi. Ini aplikasi. Tapi pada saat yang bersamaan dia masuk pasar yang sama. Sehingga pemerintah kalau kemudian harus mengatur ada semacam missing link dari norma. Ya. Ini yang belum banyak orang kemudian ketemu. Karena percepatannya perkembangan itu. Nah, karena kondisi-kondisi seperti ini, contohnya ini, ya, perjanjian internasional, hukum perusahaan, ini semua import ya, dari common law dan sebagainya. Ya, sehingga kemudian kalau kita tanyakan masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya apa enggak? Ya banyak yang tidak. Ya, banyak masih juga yang sama. Tetapi kalau arahnya ingin mensejahterakan masyarakat, ya masih sama. Tapi kalau harus kemudian ekonomi dibangun dengan sistem kerjasama, gotong royong, kooperasi dan sebagainya, enggak, hari ini PT yang unggul gitu loh. PT itu jelas-jelas kapitalis. Dia bicara dengan saham. Nah, ini kesimpulan saya bahwa arah pembangunan hukum ekonomi itu hari ini diwarnai dengan pragmatisme. Kenapa? Hukum harus mampu berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi untuk mengambil manfaat terbaik dalam jangka pendek. Yang penting kita dapat sesuatu secepatnya. Untuk siapa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kalau tadi saya sampaikan ada beberapa ketidakmampuan pemerintah mengatur bisnis yang kemudian berkembang dengan cepat. Biarkan self-regulation. Tadi, otoritas negara pindah ke otoritas. Biarkan pengaturan dinamika ekonomi bergeser dari otoritas negara ke otoritas bisnis. Biarkan asosiasi-asosiasi bisnis itu mengatur. Pemerintah mengawasi saja. Kalau ada yang curang, ada yang jahat, ada yang tidak monopoli, baru masuk. Ketiga, tujuan utamanya ini, customer welfare. Masyarakat sebagai konsumen mempunyai mampu mengakses kebutuhan. Dan terakhir, next swordman state atau negara penjaga malam. Negara terus ngapain ya? Nyiptakan aja infrastruktur ekonomi, kemudian memberi perlindungan pada warga negara sebagai konsumen, monopolistik, persaingan curang, pelanggaran hukum atau kontrak, mengadili apabila terjadi sengketa, serta memungut pajak. Nah, yang penting pungut pajak, Pak. Kalian berbisnis silakan dengan cara Anda selama tidak melanggar hukum, lalu saya pungut pajak. Dan yang terpenting adalah ada fasilitas social security system. Ini di negara maju semua ada. Jadi dalam persaingan itu selalu ada yang kalah, ada yang kurang beruntung. Maka social security system itu harus dikuatkan. Ya. Itu saya kira cukup, nanti kita diskusikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.